yang harus dan wajib kita semua ketahui yaitu cara uang datang. Uang datang yang berulang dan mirip itu, karena itu kita menyebutnya sebagai pola. Sebelum pola itu terbentuk dan mengkristal dan menjadi jalan utama, maka kita harus sudah punya lebih dari satu jalan. Itu yang terbaik. Apa yang terjadi kalau hanya satu jalannya uang datang? Belum terbentuk pola lagi, masih serabutan, masih tidak menentu. Itu berbahaya. Sekali lagi, ambil pena dan kertas. Coba mengingat ulang atas semua uang dan materi atau uang datang ke diri kita. Lengkapi catatan yang sebelum ini. Lalu petakan polanya. Setelah Anda mengenal pola uang datang, maka Anda bisa tahu Anda di level mana. Sekarang kita beri pelajaran baru lagi. Posisi seseorang ada dalam level prasejahtera adalah seseorang yang belum memiliki kemampuan menghidupi dirinya sendiri. Level yang lebih tinggi adalah level sejahtera, adalah mereka yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemudian ada level sentosa, di mana dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri, bisa membiayai keluarganya, bahkan sudah makmur, di mana sudah bisa menghidupi lebih dari keluarganya. Sehingga selesai pendidikannya misalnya, dan memiliki aset yang banyak. Dan terakhir, Anda berada di level yang paling tinggi, yaitu ultra kaya, di mana semua sudah sistemnya mature atau dewasa di dalam Anda menghasilkan uang atau pendapatan. Seakan-akan bahkan Anda tidak bekerja pun uang datang. Kembali ke level sejahtera, di mana level ini adalah platform terbawah dari JPS, Jaring Pengaman Sosial. Level ini adalah mereka yang berpendapatan kurang lebih 60 juta per tahunnya. Level sentosa, level yang lebih tinggi, nilai pendapatannya terendah adalah 4 kali level sejahtera atau 240 juta per tahunnya. Karena level inilah mereka bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Saat ini level terbanyak dalam populasi di Indonesia adalah di level ini, sejahtera dan sentosa. Mungkin 60% populasinya hidup di level ini saat ini di Indonesia. Kembali ke pola dasar, pattern uang datang. Mengenali hal ini akan memudahkan Anda melipat gandakan pendapatan Anda atau Anda menjadi tahu sumber Anda sehingga bisa membuat jalan baru uang datang. Sehingga Anda bisa memiliki multiple streaming of income. Dari sesi sebelum ini seharusnya Anda sudah tahu pola uang datang ke Anda, level kompetensi kemakmuran Anda, serta masuk sejahtera atau sentosakah posisi sahabat saat ini. Juga sudah mengenal servo kejadian yang berulang dalam hidup sahabat. Sejauh ini, kita lanjut ya. Pastinya setiap orang punya cara masing-masing untuk uang datang sejauh ini dan sesuai dengan karakter sifat alami diri sendiri. Oke, kita simpan sebuah kata kunci. Uang datang sesuai karakter sifat alami manusia. Dan kembali ke pola. Sekarang perhatikan pola uang keluar dari Anda. Untuk apa saja uang keluar tersebut? Coba perhatikan 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini, kemana saja Anda memanfaatkan uang Anda. Dipakai apa saja uang tersebut, keluar dari dompet Anda, keluar dari deposito Anda, keluar dari tabungan Anda, keluar dari gaji Anda. List daftar semuanya. Secara harian, secara bulanan, secara tahunan, perhatikan kemana saja uang Anda keluarkan. Fokus dalam pengeluaran ini akan membuat Anda sadar apakah Anda tipe pembelanja, apakah Anda tipe mesias, orang yang suka menolong orang, tipe selalu kurang, tipe boros nggak jelas, tipe penyakitan, tipe mengikuti mode, tipe penginvest. Dan sekali lagi, itulah Anda selama ini. Mengenal uang keluar, apalagi yang telah menjadi pola Anda, bisa terkaget-kaget karena bisa menakutkan tipe Anda tersebut. Sekali lagi, kalau negatif jangan takut. Membaliknya dan merubahnya semudah membalik telapak tangan. Semua ini science kok. Semua ini ada dalam behavioral psikologi. Dan itu bidang saya banget. Inilah gunanya video ini kita buat. Tanpa Anda mengenal pola Anda tidak tahu servo uang keluar Anda tidak tahu kebiasaan servo tadi, Anda akan sulit menjadi baru. Sekali lagi, ini penting kalau Anda merasa diri Anda boros, atau Anda merasa heran dengan teman Anda yang kira-kira uang masuknya sama, tapi kehidupannya mereka lebih stylish dari Anda, lebih up to fashion, rumahnya lebih besar, pola hidupnya lebih sehat, lebih olahraga, lebih banyak ketawa. Anda tahu sekali, pendapatan income-nya Anda berkurang, sementara pendapatan income-nya Anda dan dia kurang lebih sama, tapi pemanfaatan uangnya pasti berbeda. Jadi penting sekali untuk mengenal pola uang keluar dari Anda. Dari sana kita tahu siapa dan mengapa orang tersebut sukses. Sekali, bukan saja bagaimana uang datang itu penting, tapi bagaimana Anda memanfaatkan uang tersebut tidak kalah penting. Tugas sekarang adalah
Catatlah semua uang yang Anda keluarkan dalam 1,5 tahun belakangan ini. Kalau Anda mau lebih detail lagi, 5 tahun belakangan ini. Kalau Anda mau lebih detail lagi, 10 tahun belakangan ini. Catat semua uang keluar, mulai dari biaya rutin harian, bulanan, tahunan, hingga uang keluar lainnya. Beli baju, beli mobil, beli tanah, beli saham, beli apapun. Catat semua dan akan kita petakan polanya. How is the money comes to you? Ini sekilas fakta tentang otak. Bangsa manapun di dunia, ukuran otaknya atau volume otaknya, ukuran panjang sarafnya, jumlah pengantar kimia dalam otak, sensornya, semua sama. Kecepatan kemampuan berpikir yang diolah oleh sebagian orang yang disebut IQ juga tidak berbeda jauh. Kemampuan menyimpan data, sama. Anggap otak itu komputer, anggap otak itu hardware. Semua manusia sama. Lalu di mana bedanya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa? Mengapa manusia yang lain mudah mendapat jodoh? Mengapa dia lebih cepat mendapatkan uang? Otak sama, nasib beda. Nasib, ini batu sandungan pertama. Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system. Sistem keyakinan. Ini ditanam di subconscious seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, merubahnya memerlukan teknik khusus. Cara biasa tak akan pernah berubah. Misalnya, kebiasaan merokok. Maaf, saya mengambil contoh merokok karena mudah difahami. Saya tidak merokok, dan saya juga bukan anti orang perokok. Kembali merokok sebagai contoh. Dalam iklan di TV secara vulgar ditulis, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Dibacakah oleh setiap perokok? Ya. Berhentikah mereka? Takutkah mereka? Tidak. Mengapa? Inilah kerja otak. Otak konsius yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Sementara subconsciousnya, pikiran bawah sadarnya memberikan kontribusi 88%. Informasi tadi hanya menempel di konsius, tidak menjadi gerak. Otak subconscious bawah sadarnya menganggap merokok itu nikmat. Itulah yang dilakukan. Karena 88% yang mengendalikan. Kita kembali ke prosperity conscious, kesadaran kemakmuran, IQ kaya, tulang kaya, balung sugih, apapun itu. Bagi Mind Master, ini adalah software kaya yang mereka miliki. Kesadaran kaya adalah software. Saat ini ada 375 orang kaya memiliki software ultra kaya. Kenapa? Karena kekayaan 3 miliar manusia kalau dijumlahkan sama dengan kekayaan 375 manusia ini. Alias yang 3 miliar manusia tidak memiliki prosperity conscious. Mulai bisa menerima? Masih berat? Di mana nasib? Ya, ini pertanyaan kecil dari sekelompok besar. Ini pertanyaan saya juga. Saya mengalami jalan kehidupan yang naik turun seperti gelombang laut selagi badai. Saya pernah memiliki materi berlimpah yang dalam 3 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan dengan masih menanggung hutang besar lagi. Kemudian kembali berlimpah materi yang kemudian kembali terpuruk. Balik lagi naik ke atas, lalu terbalik di puncak dengan beragam kisah. Saya banyak bertanya urusan ini, urusan jalan hidup. Hingga saya memutuskan belajar kemanapun dan mencari kemanapun untuk mendapatkan jawabannya. Sampailah saya belajar ke Ramtha School of Mind di Australia di tahun 2001. Disinilah semua terungkap, setidaknya menjawab pencarian saya. Kemudian ilmu servomekanisme ini saya kemas. Jadilah pelajaran servomekanisme bergabung dengan prosperity conscious ala Mardigu. Jujur, sejak saat itu, ekonomi menjadi mudah, bisnis menjadi mudah, hubungan relasi semua menjadi mudah. Dan saya akan buktikan dengan contoh-contoh praktis dalam serial berikut ini. Di Ramtha School of Mind, hari pertama ada 110 murid hadir. Dari 10 negara, ada India, Australia, Filipina, Malaysia, Kamboja, Hong Kong, Jepang, Amerika, Inggris, dan terakhir dari Iran. Saya satu-satunya yang dari Indonesia. Hari pertama perkenalan, masing-masing cerita jalan hidup mereka, masing-masing sharing, berbagi, sedetail dan serinci mungkin. Wah, seperti nonton film drama. Kalah drama Korea, kalah cerita India. Ceritanya seram-seram, menegangkan, taruhan nyawa yang hilang, dan anggota keluarga yang meninggal terbunuh. Hal itu menjadi biasa.
parah semua kondisinya. Ada yang usianya 55 tahun selama 40 tahun bekerja hanya untuk membayar hutang. Ada yang bangkrut berhutang dengan geng mafia. Ada yang dikejar-kejar triad dan dibunuh keluarganya. Ada yang ditipu habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Pokoknya sulit dibayangkan cerita jalan hidupnya mereka. Bahkan 100 kali mendengar cerita masing-masing, 100 kali saya menangis. Saya tentu tidak boleh menceritakan rincian cerita mereka karena ini menjadi rahasia di antara kami. Di mana kami seakan sudah menjadi saudara sependeritaan. Common sorrow. Jalan hidup saya jika mendengar cerita mereka menjadi tidak sebanding. Tidak ada apa-apanya. Hari berikutnya sang instruktur menceritakan jalan hidup mereka. Sama saja awalnya kusut semua. Mereka berlima, masih muda. Yang paling tua umurnya 35 tahun. Namun rekening mereka paling sedikit adalah 6 juta Aussie dollar. Cabut, itu ucapan saya dalam hati berkali-kali. Pelajaran ini adalah pelajaran yang fair dan adil. Kenapa? Kami dilihatkan ATM mereka. Mereka tidak berdusta. Kenapa saya sebut ini adil? Karena instrukturnya yang 5 orang ini semuanya milioner. Jadi mengajarkan kekayaan dan kemakmuran diajarkan oleh orang yang milioner itu menjadi fair dilihatnya. Mereka tidak berdusta. Mereka tidak berdusta. Diperlihatkan keesokan harinya bagaimana uang itu ada bersama mereka, datang kepada mereka. Mulai melek mata saya. Mulai lompatan-lompatan kecil liar di otak saya berjalan. Gitu ya berkali-kali. Hari berikutnya pelajaran dimulai. Formasi setengah lingkaran tanpa meja. Pelajaran trespassing namanya. Teritori ego kami akan diterabas, akan di-cross, akan dilewati. Siap-siap marah, siap-siap tertusuk hati kami, siap-siap tersinggung. Kami peserta diberi pertanyaan, how is the money comes to you? Bagaimana uang datang ke Anda? Seluruh peserta mendapat giliran. Kalau disamaratakan, semua menjawab hampir sama, yaitu dengan bekerja. Sekali lagi, jika ditanya, how is the money comes to you? Maka rata-rata menjawab dengan bekerja. Pertanyaan berikutnya oleh instruktur, kalau Anda tidak ada uang, apa yang Anda lakukan? Seluruh peserta berbicara bergantian, kesimpulan, mencari kerjaan. Karena dengan bekerja, kita mendapat uang. Pertanyaan berikutnya, kalau Anda bekerja, apa yang Anda peroleh? Seluruh peserta menjawab, uang. Pertanyaan berikutnya, jadi begitulah cara kerja otak Anda. Untuk mendapatkan uang, Anda harus bekerja. Oke, kita stop sebentar. Ada yang salah dalam pernyataan di atas? Tentu tidak, bukan? Inilah pernyataan dan pertanyaan selanjutnya. Bisakah Anda tidak bekerja? Anda dapat uang? Otak saya kram, macet. Kemudian terdengar suara instruktur melanjutkan. Karena Anda berpikir uang datang kalau bekerja. Kalau tidak punya uang, Anda mencari kerjaan. Dan Anda pikir Anda mendapatkan uang. Padahal itu hanya menyambung hidup. Di akhir bulan uang Anda habis lagi. Dan Anda bekerja lagi. Begitulah roda kehidupan yang Anda putar. Benarkah? Otak saya berhenti. Rasanya tidak ada yang salah. Bukannya itu pemahaman umum. Uang didapat dengan bekerja. Nggak kerja ya nggak dapat duit. Pertanyaan berikutnya agak menohok ke saya. Anda bertuhan, Mr. Mardigu? Anda percaya Tuhan? Saya jawab, iya pasti. Tuhan Anda bisa apa? Kalau ini bukan pelajaran trespassing, sudah ngamuk saya. Tuhan saya bisa segalanya. Memiliki semuanya. Dan dia adalah ketidakterhinggaan. Jawab saya dengan nada tidak nyaman. Instruktur saya bernama Geoff mendekat. Tuhanmu tak terhingga dan bisa ngapain aja. Bisa semuanya. Dia berkata begitu. Bisakah Anda meminta pada Tuhanmu? Kamu di rumah, duduk dengan orang yang mencintaimu dan yang kamu cintai, mengerjakan sesuatu yang sesuka-sukamu, uang kamu tak terhingga. Bisa nggak? Saya gelagapan. Ditekan lagi. Bisa nggak Tuhanmu mendatangkan uang kepadamu tanpa kerja, hanya mengerjakan yang kau cintai, dapat uang tak terhingga? Bisakah? Bisa, saya jawab keras. Kenapa kamu tidak minta itu? Kenapa kamu tidak minta kepada Tuhanmu, kepada Allah? Ya Allah, saya mau berkumpul dengan orang yang saya cintai, mengerjakan sesuatu yang saya sukai, menyenangkan banyak orang, santai, membuat sehat, membuat pinter, membantu alam, dan dapat duit tidak terhingga. Kenapa kamu nggak minta kayak gitu? Kenapa kamu nggak taruh kata-kata itu dalam pikiranmu? Kenapa milih yang repot, yang capek, yang buat frustrasi? Kenapa harus kerja? Kenapa nggak langsung dapat duitnya aja? Sekali lagi, kenapa kamu minta kerja baru dapat uang? Nada suaranya meninggi dan mengeras. Saya pun tidak menjawab. Saya juga bingung. Kenapa saya harus bekerja untuk dapat uang? Kenapa nggak diem aja atau mengerjakan sesuatu yang enak dan santai saja? Tapi kenyataannya kan orang harus kerja, apapun itu. Buktinya banyak orang yang santai-santai malah masuk jurang kemiskinan. Ini maksudnya. Jadi saya harus apa? Geoff menekan saya lagi.
Kalau Anda datang ke sini hanya mempertahankan dan mempertanyakan hal-hal dasar, Anda siap-siap kecewa. Kalau Anda percaya Anda yang menentukan nasib Anda, siap-siap terkejut. Kalau Anda percaya nasib bukan di tangan Anda pasti kecewa. Kalau Anda percaya Tuhan bisa melakukan apapun dan Anda bisa mendapatkan apapun, kalau Anda percaya garis tangan sudah ditentukan sebelumnya, Anda pasti frustasi. Kalau Anda percaya Anda menulis jalan hidup Anda sendiri, Anda pasti menemukan jalan keluar. Kalau Anda banyak berpikir dan mempertanyakan metode pelajaran selama 7 hari ke depan, siap-siap angkat koper karena Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda pasrah dan percaya Anda sangat diuntungkan karena semuanya itu mudah. Kalau Anda percaya inilah jawaban atas doa Anda selama ini dan Anda menikmati proses di kelas ini. Kalau Anda memegang kukuh belief system Anda yang lama, Anda persis menjadi seperti Anda yang sekarang. Kalau Anda meruntuhkan seluruh bangunan Anda dan bersiap membangun pondasi belief baru, siap-siap melihat diri Anda yang baru, yang anggun, yang tak terhingga dan sesuai dengan maunya Anda. Kemudian nada suaranya melunak dan pelan. Anda kesini sudah buang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang uang. Apa yang tersisa dari Anda hanya pola pikir saja. Kalau Anda mau membuang pola pikir tersebut, kita akan melanjutkan pelajarannya. Siap-siap akan sakit hati. Karena semua yang Anda pegang bisa dilepas dan harus dilepas. Bahkan kebenaran yang Anda pegang pun akan ditantang, di-challenge ke batas ujung. Diri Anda akan didorong ke batas yang Anda merasa apapun mungkin, apapun masuk di akal. Masa sih? Bagaimana bisa pernyataan dan pertanyaan logika belief lama akan ditantang? Kalau ternyata tidak teruji, rubuhkan belief system Anda tadi. Ingat, kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang teruji. Kebenaran yang terbenar adalah kebenaran yang tidak menyinggung siapapun. Dan kalau ada yang sakit hati gara-gara kebenaran ini, pelajaran kebenaran ini salah. Dan kebenaran yang paling benar, dia membela dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, Anda sudah membuang waktu, Anda sudah membayar mahal video ini, Anda harus mendapat pelajarannya. Ikuti semua perintah-perintah ini sedetil mungkin, karena Anda pasti berubah menjadi Anda yang baru. Sepulangnya dari belajar, jujur, 3 bulan setelah kembali, saya belum mulai mempraktekkan apapun. Belief system saya tertabrak-tabrak. Pertanyaan, nasib kita yang menentukan? Sementara saya punya keyakinan nasib ditentukan Tuhan. Sebuah tabrakan belief system. Saya belum bisa menerima. Kalau saya tidak terima, maka saya harus menerima kondisi saya sekarang, berhutang dan hidup susah waktu itu. Memulai sesuatu akan terbawa putaran yang sama. Memulai yang baru harus merubah belief system. Ini pengalaman saya dan mungkin hanya terjadi pada saya. Saya juga teringat sebuah pelajaran dasar. Salah satunya pelajaran meng-cancel doa. Dalam sebuah sesi di sana ada pelajaran untuk berpikir dan berdoa yang tidak boleh di-cancel. Seperti detailnya ada juga di dalam video Road to Billionaire, karya saya terdahulu. Baik, sekarang kita beri contoh seperti pengalaman saya di dalam kelas waktu itu. Saya diperintahkan memohon. Waktu itu saya disuruh memohon kepada Allah untuk memberikan uang 1 miliar pada akhir bulan ini. Saya manut, saya berkata, "Ya Allah, saya meminta uang 1 miliar di rekening saya pada akhir bulan ini." Lidah saya mengucap, hati kecil saya berkata, "Mungkinkah?" Dan perkataan di hati kecil tersebut, di pelajaran tersebut, saya peroleh artinya meng-cancel doa. Hal itu membatalkan doa. Kita tidak boleh mempertanyakan doa yang kita buat sendiri, karena itu artinya meng-cancel. Dalam membuat permohonan, sekali lagi, kita tidak boleh cancel. Percaya utuh. Setiap keraguan harus dipanjatkan lagi permohonannya. Ulangi lagi, karena permohonannya kita cancel sendiri. Ribuan kali saya coba, ribuan kali saya cancel. Belief system saya belum terima. Masa sih? Kok gitu doang? Emang bisa? Dari mana caranya? Dari mana uang datang ke saya? Bagaimana uang 1 miliar itu bisa datang? Walaupun saya berkata, "Ya Allah, berikan uang 1 miliar itu di akhir bulan ini." Tapi tetap di hati kecil ada hal-hal yang menyeletuk tadi. Sekali lagi sekedar mengulang saja, mengingatkan informasi bahwa di tahun 2001, saya bekerja untuk menutupi biaya hidup dan sebagian cicilan hutang. Posisi saya sebagai Direktur Business Advisor dari sebuah investment banking bernama PT Rifan, sekarang namanya PT Recapital, milik seseorang yang posisinya tinggi saat ini, yaitu Bapak Rosan Roslani dan Bapak Sandiaga Uno. Secara gaji dan bonus cukup besar kompensasi bulanannya, namun hanya kerja kontrak. Dari tahun 2000 hingga tahun 2002, 24 bulan. Kontrak akan berakhir 9 bulan lagi dari masa saya pulang dari Australia tersebut. Suatu pagi,
Saya ingat waktu itu, saya meminta anak saya nomor 2, namanya Fatur, yang masih berusia 4 atau 5 tahun. Saya berkata, "Mas Fatur, tolong dong ayah diambilkan sepatunya yang hitam," kata saya. Fatur diam saja. Saya ulangi sekali lagi, "Fatur, kamu dengar kan ayah ngomong apa?" Dia tetap diam dan berjalan menjauh. Suara saya, intonasinya saya tinggikan, intonasinya menekan, dan dia diam menunduk. Emosi saya terpancing. Ini anak kok gak nurut sih, kata saya dalam hati. Saya berjalan ke arahnya, gerakan marah terpancar di wajah saya. Matanya menatap saya tepat di mata saya. Agak ketakutan ekspresi wajahnya. Saya kaget. Loh, kok dia takut? Saya berkata dalam hati. Langsung saya berlutut sejajar mata saya dengan mata dia. Dan ini adalah metode dasar psikologi mendidik anak, di mana mata sejajar menunjukkan kesetaraan, kesederajatan. Kalau atas bawah, anak di bawah, orang tua di atas, bola mata anak yang pupil hitamnya di posisi atas, ini dia dalam posisi sangat sugestif, membuat posisi orang tua otoritatif dan si anak menjadi inferior. Di kondisi saya dan Fatur, kondisi tersebut tidak boleh. Saya lagi marah, Fatur lagi takut, jadi langsung saya sejajarkan sehingga dia nyaman karena merasa sederajat. Saya ubah ekspresi saya datarkan suara saya. "Nak, tolong ambilkan sepatu ayah ya sayang." Kaki saya dipeluknya. Bahasa tubuhnya saat itu yang saya rasakan adalah dia tidak mengizinkan saya berangkat bekerja. Kembali saya tersentak. Tadinya mau marah, namun signal yang diberikannya cukup kuat. "Jangan pergi ayah. Ayah belum memberikan banyak rekening emosi ke saya," kata Fatur. Itu yang saya dapat. Rekening emosi saya kurang kepada Fatur. Lama saya menatap wajahnya. Tiba-tiba saya putuskan, "Baik, ayah tidak bekerja hari ini. Kamu mau apa sayang?" Kemudian dia berkata, "Ajarin Mas Fatur naik sepeda roda 2 ayah, terus kita main layang-layang. Boleh nggak?" Pintanya dengan lagak yang lucu sambil memiringkan kepalanya. Saya mengangguk. Saya telepon sekretaris saya, Siola, "Tolong bilang pada Pak Rosan, saya tidak masuk hari ini, saya off." Seharian saya ajari Fatur naik sepeda roda 2. Sorenya kami bermain layang-layang. 7 jam sangat padat berkualitas setidaknya menurut saya. Malamnya dia memijit-mijit bagian tubuh saya. Nikmat sekali rasa di hati saya ini. Tiada tara rasanya. Enak berkumpul dengan orang yang kita cintai, mengerjakan hal yang kita cintai, dan mendapatkan uang tak terhingga. Tiba-tiba klik terjadi di otak saya. Saya mendadak seperti mendengar saya berkata pada diri saya sendiri. Katanya ingin punya anak yang soleh. Kok ngaji diajarin orang lain, belajar sepeda diajarin orang lain, belajar baca tulis diajari orang lain? Bagaimana rekening emosi bisa tumbuh? Bukankah dulu pernah mengatakan bahwa kalau setiap sel dari anak yang tumbuh, saya ingin memiliki andil terbesar agar di kemudian hari tidak ada sesal. Sementara faktanya setiap hari sibuk. Pagi berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur, ketemu di kala weekend sudah kecapean pengen istirahat. Anak tahu-tahu tumbuh membesar dan membesar tanpa ada kontribusi saya apa-apa. Saya terhenyak. Lalu saya putuskan seketika itu juga tanpa pikir. Cikar kanan, via kondios, kita bakar kapal. Ini istilah saya mengandaikan tindakan seorang panglima perang, Jabal Tariq, sewaktu menaklukkan Gibraltar. Pasukannya kalah jumlah dan nyali ciut mau mundur. Jabal Tariq memerintahkan bakar kapal sehingga pasukannya tidak ada pilihan lain kecuali maju berperang. Besok saya membuat surat resign tertuju pada partner dan owner perusahaan tersebut, Rosan Roslani. Saya mendadak percaya 100% bahwa uang akan saya dapat. Dan uang dapat dari manapun. Tanpa usaha yang banyak, saya tidak pernah mengcancel. Utuh saya percaya permohonan kepada Tuhan tersebut. Entah mengapa, tapi saya percaya. Saya semangat sekali. Lalu, hari berlalu tanpa ada yang istimewa. Herannya, orang modern seperti saya tidak banyak bertanya-tanya. Enjoy total, benar-benar seperti orang aneh. Gak mikir belas. Sore itu saya menyiram bunga. Di luar kebiasaan, saya tidak pernah menyiram bunga. Tahu-tahu sebuah motor menghampiri, pengemudinya menggunakan helm, berkaca gelap. Saya tidak tahu siapa dia. "Sore Bapak," katanya membuka helm. Rai Sahanaya rupanya. Dia orang Ambon, tetangga saya, tinggal berjarak 3 rumah di sebelah. Dia mengontrak di sana. Kemudian dia berkata, "Begini Bapak ada uang 10 juta kah?" Katanya dengan logat Ambon yang kental. "Maksudmu?" "Begini Bapak, beta mau jual semua barang di rumah beta Bapak. Beta jual 10 juta Bapak, termasuk motor baru ini Bapak. TV, kulkas, AC, kontrakan rumah, semua Bapak ambil. Boleh kah?" "Wah Rai, jujur uangku hanya 6 juta, itu pun buat bayar besok hutang." Saya jawab dengan apa adanya. Dia terdiam kemudian berkata, "Beta dapat kerja kapal Bapak. Malam ini kapal angkat jangkar Bapak, jam 9. Kita soba layar Bapak. Beta dapat kontrak 3 tahun Bapak. Gaji bagus, $2.500 sebulan Bapak. Beta harus cepat-cepat balik ke pelabuhan Bapak." Lalu dia terlihat berpikir sebentar dan berkata, "Baiklah Bapak, beta kasih Bapak semua.
Bisa kasih 6 juta sekarang kah? Ada, saya menjawab. Saya masuk ke dalam, 1 menit kemudian saya berikan uang 6 juta. Dia senang sekali. Giginya yang putih berkilat tak pernah hilang dari bibirnya. Ray menandatangani tanda terima, 3 lembar kwitansi kosong untuk motor dan kunci kontrakan. Bawa koper berangkat pakai ojek. Saya terdiam, memegang 2 kunci. 1 kunci rumah kontrakan, 1 kunci motor berserta surat-surat. Saya ke kontrakan yang lebih luas sedikit dibandingin rumah kontrakan saya. Cukup rapi untuk seorang bujangan. Barang-barang terawat. Keesokan harinya saya jual semuanya kecuali motor. Karena saya butuh pengganti Honda Tiger yang saya jual buat ongkos saya ke Australia waktu itu. Total saya memperoleh sisa uang 19 juta. Dan rumah kontrakan yang masih 1 tahun lagi. Bayangkan, catatan kontrak saya itu tinggal 2 bulan kala itu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, inikah prosperity conscious itu? Apakah servo mekanisme saya sudah benar, yang jeleknya sudah terbuang? Glory from the past. Di sesi video ini, tugas semakin berat karena kita akan melakukan hal yang sangat penting. Sahabat, sekedar mengingatkan, tidak ada yang datang ke kita kecuali kita yang menghendakinya. Tiada sesuatu pun yang datang ke kita kecuali kita yang menginginkannya. Semua kesialan dan keberuntungan kita yang menariknya. Hidup kita ini ada antena yang menarik apa yang mirip, menarik apa yang sangat diinginkan. Didambakan benar-benar ingin, sepenuh hati, dari hati terdalam dan diulang-ulang. Sehingga tubuh kita terinduksi dengan impian kita, terobsesi dengan niat kita, terobsesi dengan cita-cita kita. Sehingga kehadiran video narasi ini bukan hal yang tidak sengaja. Ini jangan-jangan adalah jawaban yang Anda cari selama ini. Ketika hal ini hadir di hadapan Anda, maka saya selaku pribadi yang menginstal keilmuan servo mekanisme ini sangat serius memenuhi semua yang Anda butuhkan dengan memberikan pelajaran sepenuh hati. Tentunya sahabat tidak akan menyia-nyiakannya dengan tidak mengerjakan tugas di dalam video narasi ini. Semua tugas ini adalah bagian dari terapeutik atau terapi untuk mengubah segala hal yang buruk, servo buruk, agar polanya di-break. Tak terkecuali sesi kali ini yang disebut dalam Glory from the Past. Dari setiap sahabat ada banyak hal kesuksesan dari sekarang hingga Anda bayi, baru lahir dulu. Tugas kali ini berat karena sahabat diminta menulis semua Glory from the Past tersebut. Catatlah seluruh kemenangan-kemenangan di masa lalu. Catatlah seluruh kesuksesan-kesuksesan di masa lalu. Kebahagiaan-kebahagiaan di masa lalu. Keberhasilan, prestasi, apapun itu yang positif. Pertama kali jatuh cinta misalnya. Pertama kali mendapatkan uang gajian. Pertama kali mendapatkan 1 miliar. Juara azan. Mendapatkan beasiswa. Beli mobil atau motor impian. Apapun yang sahabat anggap itu sebagai sebuah kemenangan, tulislah. Sesi ini adalah sesi di mana kita semua ditanya segala yang hadir ke hidup Anda sejak kecil hingga saat ini. Sudahkah Anda mengenalnya? Dan sekali lagi, hal ini penting. Sudahkah Anda mensyukurinya? Ini adalah sebenarnya kami menguji kalau Anda mengingatnya, lalu Anda bangga dan Anda bersyukur. Sesungguhnya Anda pantas mendapatkan yang sama, bahkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Namun percaya saya, kalau Anda tidak bisa merinci masa kemenangan-kemenangan Anda tadi, tidak bisa banyak atau hanya beberapa, mohon maaf, apa kira-kira Anda layak mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih maju di masa depan? Di mana yang lalu Anda saja tidak ingat, tidak syukuri, tidak benar-benar merasakan nikmat kepada Allah yang telah memberikannya. Apa kira-kira Anda pantas ke depan mendapatkan lebih besar lagi? Pantaskah? Percaya saya, dari ribuan orang yang telah melakukan hal ini, mencatat Glory from the Past, semakin rinci ke depannya, orang itu memang pantas mendapatkan yang lebih baik, yang lebih dahsyat. Setiap menuliskan kemenangan masa lalu, kesuksesan masa lalu, prestasi masa lalu, ucapkan syukur yang ikhlas kepada Allah Sang Pencipta. Percaya saya, Anda akan mengerjakannya dengan menetes air mata dan itu akan menjadikan pengalaman yang luar biasa. Manfaatkan waktu untuk mengisi daftar kemenangan masa lalu Anda. Ini wujud syukur Anda. Ini wujud berserah diri dan kesadaran akan semua yang hadir karena memang Anda yang mengaturnya. Yaitu Anda sendiri yang Anda syukuri agar pantas mendapatkan semua di depan lebih baik dan terbaik. Sekarang ambil kertas,
Selamat mengisi tugas tersebut dan tulis di atas kertas tersebut kemenangan masa lalu, glory from the past, dengan menyelipkan kata-kata, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah atas ... Selamat mengisi. Pasti semua sahabat ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan relasi, dan juga dengan tim di dalam perusahaan atau organisasi yang Anda berkecimpung di dalamnya. Ada sebuah teknik yang menarik yang sangat efektif di dalam membangun tim trust atau kepercayaan tim tadi. Teknik ini juga sangat baik untuk membuang servo negatif atas kebiasaan buruk yang Anda miliki. Pelajaran dasar pemahamannya begini, otak manusia itu sangat dahsyat. Apapun yang kita ciptakan bisa kita tambahkan atau kita hilangkan. Misalnya ada seseorang yang takut dengan kecoa. Mendengar kecoa disebut saja sudah merinding, jijik. Hal itu karena memang tercipta oleh pengalaman hidupnya. Entah di rumah dulu waktu dia kecil, orang-orangnya pada lebay. Kalau ada kecoa teriak-teriak ketakutan, sehingga orang itu pun menjadi ketakutan. Atau ketularan takut. Lalu pernah ketika jalan menuju dapur, tangannya kejatuhan kecoa yang membuat gelas di tangannya jatuh. Perasaan jijik, sebel, terus ditambah lagi dimarahi oleh orang tuanya yang galak. Lengkap itu database akan ketakutan terjadi dalam dirinya. Ketika dewasa, mendengar kata kecoa saja sudah menimbulkan ketakutan dan rasa jijik yang amat sangat. Lalu ada teknik penyembuhan. Bagaimana? Sederhana. Hanya dengan kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, dan belief system percaya. Hal ini bisa disembuhkan. Dia, teman kita tadi yang trauma tadi dengan kecoa, dibayangkan di tangannya, hadirkan melalui imajinasinya, ada bola kristal di tangannya. Hanya dalam imajinasinya ada bola kristal bening di tangannya. Lalu perintahkan ke dia, hadirkan bayangan TV di dalam bola kristal tadi. Dan setelah dia membayangkan TV di dalam bola kristal tersebut, lalu kita katakan, hadirkan bayangan kecoa ada di acara TV tersebut, di dalam bola kristal tersebut. Di awalnya dia mungkin agak jijik atau agak takut, tetapi ingat, ada dua lapis yang melindungi dirinya dari kecoa tadi dalam bayangannya. Satu, itu di TV. Dua, TV-nya ada dalam bola kristal. Lalu beri dia ilustrasi bayangan bahwa bola kristal tadi ada kabut warna hitam yang menutupi pemandangan dirinya ke kecoa tadi, dan kemudian timbulkan perasaan superior bahwa dialah pengendali bola tadi. Dia bunuh dengan kabut hitam kecoa tadi, dan dalam hitungan 3, 1, 2, 3, bola kristal tadi perintahkan ke dirinya, buang sejauh-jauhnya. Percaya saya, bawa kecoa plastik, dekati dia. Saat itu dia akan merasa tidak terlalu jijik lagi atau traumanya terhadap kecoa hilang. Setidaknya 50-90% berdasarkan pengalaman akan hilang traumanya atau sembuh. Oke, kita bukan mau mendetailkan teknik ini, tapi kita ingin bagaimana servo kita yang jelek hilang dan tim kita menjadi kompak. Biasanya dalam organisasi saya, kita akan melakukan projected imaginary tadi bersama-sama. Katakan kantor kami yang di Jakarta, kami menyewa villa di puncak yang bisa buat tinggal 25 staf tim kami. Yang mana acaranya nanti sederhana. Kita hanya makan malam, lalu menyalakan api unggun. Ketika api unggun lagi disiapkan, semua peserta wajib menulis di sebuah kertas akan masalah dalam dirinya yang akan dibuang. Kertas ini nanti akan digulung-gulung, digenggam, lalu dibuang ke dalam api unggun. Ketika api membesar, setiap orang maju satu persatu bergiliran dan menceritakan apa masalah dirinya yang mau dia buang selama 1 menit. Semua yang sisanya hadir mendengarkan dengan seksama, tidak ada suara, hanya yang maju ke depan yang berbicara. Iringi dengan musik instrumentalia untuk memberi kesan syahdu. Apa yang terjadi? Anda bisa menitikkan air mata di beberapa teman yang bercerita tadi. Karena memang setiap luka punya cerita. Dan di sini kita akan mengenal sisi dalam dari sahabat kita tadi. Lalu dia akan membuang bola kertas tadi. Dia membuang satu masalah besar dalam dirinya. Acara ini bisa 2-3 jaman. Dan pasti sehabis acara ini, sharingnya dahsyat. Sehingga setelah acara gathering di puncak tadi, kita jadi mengerti satu dengan yang lain. Mengerti beban masalah dalam diri seseorang dan menjadi saling bantu karena tahu apa yang satu sama lain impikan. Suasana tadi hanya bagian dari pelepasan servo mekanisme negatif seseorang atau kelompok.
Sahabat semua, saya sangat sarankan Anda lakukan hal ini dalam organisasi Anda, dalam keluarga besar Anda. Setelah itu, itulah Anda yang baru, itulah tim Anda yang baru, dan itulah keluarga Anda yang baru, yang penuh semangat dan penuh cinta. Pasti produktif ke depannya. Kompetensi kita bicarakan sekali lagi. Konon, semuanya adalah persoalan kompetensi semata. Karena itu kita harus mengulangi pemahamannya agar lebih solid. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, nyaris merupakan ekspresi dari kompetensi kita. Dengan kata lain, kompetensi adalah tingkat operasional dari kebiasaan dan kompetensi tersebut adalah memicu automatic guidance system, yaitu servo mekanisme untuk bekerja melalui proses koreksi terus-menerus yang dikenal sekali lagi dengan istilah servo mekanisme. Sebenarnya ada tingkatan yang lebih tinggi dari kompetensi, yaitu belief, yang kita akan bahas di lain kesempatan. Tetapi secara populer, boleh kita hanya menggunakan istilah kompetensi yang lebih terkait dengan skill dan lebih akrab pula dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini kita akan perluas pemaknaannya. Semuanya adalah soal kompetensi. Jika kita sangat sering mengalami keberuntungan, maka boleh dikatakan kita memiliki kompetensi yang tinggi dalam persoalan peruntungan. Jika kita selalu sial dalam segenap hal, maka mungkin kita menjadi maestro di bidang ini, alias memiliki kompetensi sial yang sangat luar biasa. Jika kita sangat mudah memperoleh teman, maka pastilah karena kompetensi kita urusan mencari teman sudah mencapai tingkat yang tertinggi. Jika berkelimpahan selalu menyertai kita di setiap langkah, maka menandakan bahwa kompetensi berkelimpahan kita tentu sangat baik. Mari kita introspeksi sejenak. Adakah hal-hal yang telah menjadi pola yang sangat rapi dalam kehidupan kita? Selalu terjadi dan terjadi, bahkan sebelum terjadi, kita sering meramalkan untuk terjadi dan akhirnya benar terjadi. Inilah bentuk kompetensi kita. Soal kompetensi baik atau buruk adalah hal yang berbeda. Sekali lagi, semua adalah soal kompetensi. Tingkat pembelajaran manusia, mulai dari yang terendah sampai dengan tingkat kompeten, secara sederhana dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Unconscious incompetence, 2. Conscious incompetence, 3. Conscious competence, dan terakhir unconscious competence. Kita ambil contoh sekali lagi, olahraga. Ketika benar-benar belum memahami apa manfaat dari olahraga, maka dapat dikatakan kita dalam tahapan unconscious incompetence. Ketika telah memahami manfaat dari olahraga, tapi kita tidak bergerak sedikit pun untuk melakukannya, kita dinamakan dalam tahapan conscious, tapi incompetence. Dan ketika memahami manfaat olahraga, dan kita mencoba untuk melakukannya dengan susah payah, perlu usaha fisik dan mental yang sangat besar, seringkali terhenti untuk kemudian mulai dari nol kembali. Ini menandakan kita sudah mencapai tahapan ketiga, yaitu conscious competence. Ketika kita memasuki semangat tiada hari tanpa olahraga, bahkan kita benar-benar resah jika tidak ada kesempatan untuk olahraga, maka kita udah mencapai kompetisi yang tertinggi, yaitu unconscious competence. Jadi, sekali lagi, tunggu apa lagi? Jika semuanya ternyata hanya masalah persoalan unconscious competence semata, mari kita buat keyakinan untuk hidup sehat sebagai unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup berkelimpahan menjadi unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup bergelimang cinta kasih menjadi unconscious competence. Mari kita membuat semua yang memperdayakan hidup kita agar terinstall menjadi sesuatu yang unconscious competence, bahkan lebih tinggi lagi menjadi belief system. Tugas Anda sahabat kali ini adalah bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, apa yang akan Anda capai. Lalu 10 tahun dari sekarang, apa yang Anda akan capai. Hingga 20 tahun dari sekarang, apa yang Anda capai. Ambil sejenak waktu untuk hal ini. Ambil kertas yang besar, sebesar koran kalau perlu, A0. Lalu gunting gambar-gambar yang Anda ingin capai dalam 5 tahun dari sekarang, dalam 10 tahun dari sekarang, hingga 20 tahun dari sekarang. Pecah 5 bagian. 1 untuk keluarga, 2 untuk kesehatan, 3 untuk kemakmuran, 4 untuk sosial, 5 untuk spiritual. Cari gambar, tempel di 5 bagian tadi, dan jadikan ini adalah dream book Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang.
Peaceful Place. Di sesi ini adalah sesi untuk kita melakukan pemrograman pikiran bawah sadar agar kita bisa memasang servo baru, servo mekanisme yang positif agar menjadi kebiasaan baru yang positif. Otak manusia dalam pikiran bawah sadarnya itu tidak bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang reality, mana yang bayangan, mana yang kenyataan. Untuk membentuk pathway, jejak sukses di pikiran bawah sadar seseorang, maka caranya bisa dengan melakukan. Dan ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu dengan membayangkan hal yang sama berkali-kali dalam jangka yang panjang. Bayangkan Anda bisa main sepatu roda misalnya. Maka coba nonton YouTube tentang permainan sepatu roda tadi. Kemudian setiap hari sewaktu mau tidur malam, bayangkan diri Anda bermain sepatu roda terus menerus selama 30 hari ke depan. Apa yang terjadi kemudian? Jalan hidup Anda tahu-tahu ke arah dunia persepatu rodaan. Anda ke Senayan sore-sore di GBK, tahu-tahu Anda melihat orang bermain sepatu roda. Tahu-tahu orang itu menyapa Anda. Tahu-tahu orang itu mengajak Anda bermain sepatu roda. Ajaib kan? Sekarang kita coba dengan bayangan lain. Anda bayangkan Anda punya mobil BMW X3 warna biru. Terus setiap malam Anda bayangkan BMW X3 warna biru tadi milik Anda tadi. Terus dibayangkan sepanjang malam sebelum tidur, selagi ngayal-ngayalnya Anda, selagi ingin tidur. Percaya saya, 30 hari kemudian Anda setiap jalan di jalan raya, mata Anda akan mencari mobil BMW X3. Dan ajaib, Anda nemu aja mobil warna biru BMW X3 tadi. Walaupun mobil itu sedikit, mata Anda bisa menemukannya. Sekarang, coba Anda ingat-ingat ketika Anda ingin membeli mobil Innova warna putih. Tahu-tahu mata Anda dimanapun akan nemu aja. Tuh Innova warna putih, keren kan? Tuh lagi ada yang pakai velg racing. Bagus ya? Terus aja mata Anda terseleksi melihat mobil tersebut dan tidak lama kemudian Anda memiliki mobil itu. Sekarang kita mau lakukan dengan sengaja agar servo kemakmuran terjadi pada diri Anda. Pertama, temukan peaceful place Anda dalam bayangan Anda. Apa itu peaceful place? Peaceful place adalah tempat di mana Anda merasa damai. Bisa kamar Anda, bisa masjid, bisa sajadah, bisa tempat ibadah, bisa pantai, bisa gunung. Apapun temukan tempat yang ketika Anda di sana, Anda merasa damai. Lalu dalam bayangan Anda berada di sana, lagi santai, lagi duduk, bisa rebahan, apapun yang membuat Anda merasa rileks, merasa santai. Lalu beri bayangan apa yang Anda inginkan. Mobil, kesehatan, rumah, keluarga bahagia, apapun itu hadirkan gambaran tadi dan beri rasa senang, bahagia ketika bersama apa yang Anda inginkan tersebut. Lakukan hal ini setiap malam dan pastikan beri rasa sudah memiliki, rasa bersyukur, dan rasa bahagia. Ulangi setiap malam minimum satu keinginan Anda dan dilakukan 30 hari berturut-turut dan bersiaplah kaget atas kejadian yang mengikutinya kemudian. Langkahnya saya ulangi lagi agar sahabat semua bisa mengulangi dan bisa melakukannya. 1. Temukan peaceful place Anda. 2. Hadirkan Anda di sana. 3. Hadirkan bayangan apa yang Anda inginkan dan sudah Anda miliki. 4. Lakukan hal ini dalam imajinasi Anda sesering mungkin dan disarankan lakukan menjelang tidur malam. 5. Selamat menjadi Anda yang baru. Kenalan dengan siapa saja kalau berkumpul. Ada kebiasaan aneh saya yang lama saya kerjakan dan masih saya kerjakan tanpa sadar. Mungkin sudah masuk unconscious competence. Kalau kata Pameo, sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita tersebut jalan hidup sejarah diri kita. Kalau jalan hidup itu atau kebiasaan itu mengakibatkan hal yang buruk, namun sudah jadi kebiasaan, harus diubah dengan teknik breaking pattern. Kita sudah tahu di pelajaran sebelum ini apa itu breaking pattern. Namun kali ini kita bukan mau membicarakan hal yang buruk pada kebiasaan saya. Walaupun banyak banget kebiasaan buruk dan harus saya rubah dan saya ubah pelan-pelan. Itulah saya yang baru dan terus saja saya belajar. Seperti Anda sahabat semua. Tetapi ada kebiasaan yang masuk bawah sadar saya yang paling dalam karena itu sudah masuk dalam unconscious competence saya. Apa itu? Yaitu kebiasaan mengumpulkan kenalan baru.
Saya ini setiap minggu ada 5-7 orang kenalan baru hingga saat ini. Dari waktu yang lama, mungkin udah 35 tahun. Hal ini mungkin kebiasaan saya, sekali lagi, sudah lama. Karena itu, di pojok kiri meja kerja saya yang tua tersebut ada tumpukan kartu nama banyak. Karena dulu, ya sampai sekarang sih, orang selalu bagian kartu nama. Hari ini saya menyempatkan merapikan kartu nama tersebut dan mengecek nomor kontak di HP saya. 2 HP saya nomor teleponnya ternyata masing-masing lebih dari 4.000 nomor. Dan ada lebih dari 20 grup WA dalam masing-masing handphone tersebut. Saya bukan orang yang rajin membalas WA atau ikut nimbrung di grup. Tapi kalau personal japri saya sempatkan membalasnya. Saya teringat di awal membangun karir saya. Saya bertanya pada mentor saya yang kebetulan mitra bisnis saya yang kebetulan juga orang Bali terkaya. Dia juga merupakan babe saya setelah ayah saya almarhum. Dia menasihati saya bahwa sebagai orang kampung perantauan ke Jakarta, maka memiliki teman yang banyak adalah aset yang tak ternilai. Dan dia buktikan dengan perjalanan hidupnya. Di mana saja kalau kami berjalan rasanya ada aja orang yang menyalami dirinya. Kenalan. Bukan seperti selebriti yang hanya satu pihak kenalnya, selebritinya nggak kenal. Dan ini dua belah pihak, mereka saling kenal. Saya impress sekali, saya terkesan sekali. Sejak saat itu di pertengahan tahun 90-an saya komit berjanji pada diri saya. Harus punya kenalan banyak. Kebiasaan tersebut saya lakukan, setiap hari mungkin 1. Efeknya sampai hari ini saya merasakan manfaatnya. Misalnya petinggi lembaga keuangan mungkin ada lebih 30 kenalan saya saat ini adalah direksi-direksi dari lembaga keuangan yang terkenal. Dan kenalannya dengan mereka lebih dari 10 tahun yang lalu. Sehingga staf saya suatu hari komentar, "Bapak kenalannya banyak bener sih, asal ketemu orang." Ketimbang saya memperkenalkan kerja di perusahaan saya, ada aja yang berkata, "Salam ya buat bosman ya, saya teman lama dia." Bahkan ke Kopassus kemarin belajar nembak waktu anak-anak perusahaan kami outing, kayaknya semua instruktur kenalnya Pak Mardigu. Saya dalam hati GR bener urusan beginian. Tapi bagi saya bukan orang kaya saja kenalan itu. Posisi jabatan politik, jabatan publik, bahkan orang yang tidak punya apa-apa, ya tetap kenalan. Kenalan itu bukan harus friend with benefit. Namun kalau kenalannya banyak, pasti buat keuntungan lebih besar. Kenalan bisa dengan siapa saja, namun nongkrong dengan siapa harus kita pilih. Dan bagi saya, nongkrong itu saya pilih-pilih sekali. Saya hanya berkumpul dengan orang yang lebih soleh, berkumpul hanya dengan orang yang lebih sukses, berkumpul hanya dengan yang lebih sehat, berkumpul dengan orang yang lebih bahagia, berkumpul dengan orang yang lebih seru, berkumpul dengan orang yang lebih kocak, yang menyenangkan. Karena berkumpul dengan manusia lebih baik, kehidupan saya menjadi lebih baik. Karena kita manusia yang mudah terinduksi. Sahabat, di penghujung video ini saya menyarankan perbanyak kenalan dan jaringan bisnis Anda sebagai solusi kemakmuran. Selamat membuat tempat nongkrong yang baru, selamat berhijrah, selamat berkenalan. Projected Imaginary sekali lagi. Selagi kami diskusi di sebuah lounge di jalan Walter Monginsidi di kafe langganan kami, maka saya memandang seseorang yang tak asing bagi saya. Teman kuliah saya, junior saya di kampus, yang ketika saya sambangi duduknya yang sendirian dia berkata, "Mas, dari tadi saya sudah melihat Mas Mardigu, tapi wajah galaknya lagi muncul dan serius saya sudah melipir dulu deh. Lebih baik saya diam di sini." Saya hanya tersenyum karena dia tahu sekali kalau saya agak galak itu pasti ada sesuatu yang saya sangat ingin selesaikan. Dulu dia padawan saya, yaitu sering membantu pekerjaan saya dulu waktu bereksperimen di kampus. Pastinya dia kenal sekali karakter saya. Saya galak banget, terutama sama dia. Saya berkata, "Kamu benar, ada sesuatu yang saya belum pernah lakukan dan akan saya lakukan, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya. Cuman lihat sinar harapan kecil di ujung lorong yang gelap." Kemudian saya pun menceritakan sekilas apa yang akan saya lakukan, yaitu membangun kayak kawasan ekonomi khusus berbasis heavy industry. Dia menatap saya dengan mata tajam dan berekspresi aneh. "Mas, ingat eksperimen yang dulu kita lakukan di kampus? Itu problem solvernya kok nggak dilakukan sih, Mas?" Saya berkerut dan berusaha mengingat apa yang pernah kami lakukan bersama dalam eksperimen di kampus dulu. Tapi saya tidak menemukan yang mana di otak saya ini. Folder di otak saya sudah kayak komputer mencari-cari data, tapi tetap tidak ketemu. "Itu loh Mas, yang di lapangan basket," katanya, mencoba membuat saya ingat tapi tetap lupa. Sehingga dia menceritakan dengan lengkap. Gini katanya, "Ingat nggak yang waktu kita ambil beberapa orang semua cewek yang belum pernah main basket, lalu kita suruh mereka shoot the hoop, masukin bola ke ring basket. Lalu dari 5 bola tidak ada satu pun yang masuk.
Lalu kita tutup mata dia dan kita panggil 10 orang yang menonton dia dan menyemangati dia. Lalu kita tutup mata dia pakai blindfold, lalu diposisikan di tempat syuting. Ketika dia melempar bola, maka ke-10 orang tersebut bertepuk tangan dan berkomentar, padahal bolanya tidak masuk. Namun mereka bersorak seakan-akan bolanya masuk, berkomentar, "Yeay, finally you get it. Akhirnya Anda bisa, hebat, gitu dong, mantap," gitu ya. Setelah 3 atau 4 kali bola tersebut masuk, padahal tidak ada juga yang masuk, maka tutup mata dan tutup kepalanya, dibuka. Lalu cewek tersebut kembali di posisi syuting. Dia diberikan 10 kali peluang menembak sekarang. Dan ternyata dari seseorang yang tidak pernah main basket dalam seumur hidupnya, sekarang bisa memasukkan 4-5 kali bola ke keranjang, dibantu tepukan penonton yang cheering up, mendukung dia. Jadi otak manusia bisa dibantu dengan ilustrasi nyata dalam pikiran bawah sadarnya bahwa dia bisa melakukan. Walaupun belum pernah dilakukan sebelumnya, namun dengan stimulus mereka pernah dalam tanda petik melakukan. Ternyata merubah kimia yang ada dalam pikirannya dan menjadi kenyataan. Mereka, otak tersebut membuat pathway jaringan baru di otak mereka sehingga semuanya possible karena jaringan baru itu terbentuk. Apa yang Mas akan lakukan adalah persis seperti gadis eksperimen basket kita dulu. Sekarang saran saya, cari kelompok orang yang pasti mensupport Mas Mardigu. Share pada mereka bisnis Mas ke depan. Mereka belum tentu bisa bantu, namun cheer up mereka. Mas Mardigu pasti bisa lakukan. Gampang itu buat Mas Mardigu. Dan komentar positif lainnya dari siapa saja orang yang support Mas Mardigu akan merubah kimia di dalam pikiran bawah sadar Mas Mardigu yang membuat impian tadi bisa jadi kenyataan. Saya pun mengangguk-angguk setuju. Diam dan saya lakukan keesokan harinya. Saya kumpulkan dan saya ceritakan kepada teman-teman, sahabat, saudara saya, keluarga saya, apa yang akan saya lakukan, dan saya mendapatkan dukungan tersebut. Kamu bisa, dan kamu bisa. Kejadian itu tahun 2018. Dan saat ini ternyata mendekati kenyataan. Sahabat, inilah ujung video naratif servo mechanism. Sangat disarankan ke depan Anda pilih siapa teman Anda berkumpul. Pastikan yang membuat diri Anda menjadi orang yang lebih baik, menjadi naik nilainya, menjadi lebih sehat, lebih makmur, dan pastikan Anda melakukan hal yang sama ke mereka. Dukung semua sahabat mereka untuk mereka juga menjadi yang terbaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hormat dari saya Mardigu Wowi. Sukses untuk sahabat semua.